adalah suatu proses di mana setiap individu, siapapun anak didik itu, bisa berkembang secara optimal ketika layanan pendidikannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Itulah salah satu gambaran singkat dari pendidikan inklusif. Ketika kita kupas lebih jauh, apa itu sih pendidikan inklusif? Sebenarnya bukan hal baru. Pendidikan inklusif adalah sehari-hari yang sudah dirasakan dan dilakukan oleh anggota masyarakat. Apalagi kalau kita merujuk pada pendapat Tony Booth. Maka pendidikan inklusif itu adalah dilandasi oleh 3 dimensi. Dimensi basic adalah al-kultur atau budaya. Disinilah setiap individu siapapun hamba Tuhan itu berangkat dari budayanya masing-masing, baik itu budaya sendiri maupun budaya lingkungan serta keluarga. Itu sudah mencerminkan suatu proses yang inklusif. Artinya betul-betul budaya itu mensupport atau mendukung eksistensi individu sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita masuk dimensi itu, maka hakikatnya pendidikan itu dilaksanakan di rumah, di masyarakat. Itu pun sudah seharusnya mencerminkan keramahan dan tidak ada diskriminasi dalam proses pendidikan tersebut, dan dilakukan dengan penuh keindahan, happy, senantiasa partner yang dihadapinya, baik itu orang tua atau kita atau orang dewasa yang lain, harus senantiasa tersenyum atau smile dan betul-betul selalu mengesankan. Semua anak yang dididik dalam lingkungannya, ketika kita masuk di dimensi aturan atau yang terkait dengan pengembangan suatu upaya yang dilandasi oleh hukum, maka itu pun benar-benar regulasinya ramah, nyaman, dan sangat support untuk mengembangkan semua potensi maupun individu yang dihadapi dalam setting pendidikan inklusif. Jadi hakikatnya pendidikan inklusif itu harus menghasilkan keramahan dan ditinjau dari filosofi pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif secara filosofi yaitu prinsipnya semua hamba Allah yang dihadapi itu mesti happy, mesti nyaman, serta mesti dia merasa bahwa berada di lingkungan yang memang berbudaya, berpendidikan, dan dilandasi oleh regulasi. Jadi artinya inklusif itu bukan barang baru, inklusif itu juga bukan nasihat baru. Inklusif sejak Indonesia zaman dulu, sejak adanya Adam dan Hawa, inklusif sudah ada. Apalagi dilihat dari 3 dimensi itu. Jadi bukan import dari Jepang atau import dari Jerman, bukan dari import dari mana negara pun, tapi berbangsa Indonesia pun sudah tahu suatu proses layanan inklusif. Satu contoh yang kita lihat di Provinsi Jawa Barat, di Tata Sunda itu, ada yang disebutnya dengan istilah Teturi Handayani, Ingarso Suntolodo, dan itu semua adalah filosofi Jawa Barat. Dengan demikian, maka kita sebagai bangsa dalam layanan pendidikan inklusif harus yakin bahwa inklusif itu hasil akhirnya semua akan dihadapi dengan happy, menyenangkan, dan tidak terkengkang. Itu intinya. Oleh karena itu, maka pendidikan inklusif seharusnya dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Walaupun dalam konteks masyarakat, sekolah itu merupakan hal yang baru yang harus mengimplementasikan pendidikan inklusif. Dengan demikian, pendidikan inklusif itu bisa dilakukan di semua tata kehidupan. Jadi ketika di sekolah terwujud suatu upaya interaksi dan komunikasi yang inklusif, yang nyaman, atau siapapun dalam komunitas inklusif tersebut,
maka intinya kita telah berhasil mencapai ekspektasi yang sesuai dengan keberagaman anggota masyarakat atau komunitas tersebut. Pendidikan inklusif itu sebenarnya sudah melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, muncul apa yang disebut dengan dimaknai di Indonesia inklusif itu. Hakikatnya sama dengan filosofi bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang perlu kita beri perhatian lebih, terutama pada pendidikan. Dengan adanya pendidikan inklusif, tentu anak berkebutuhan khusus ini dapat diberikan suatu sumber belajar, pengalaman baru, dan pengalaman bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya, serta pengalaman sosial yang baru. Beberapa contoh anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan pendidikan inklusif yaitu ada yang pertama seperti autisme, kemudian ada anak hiperaktif, dan juga ada anak dalam kesulitan belajar. Hal-hal itu perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama oleh seorang guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Karena pada hakikatnya mereka adalah sama di mata kita. Sama-sama berhak untuk memperoleh pendidikan dan memperoleh ilmu setinggi-tingginya. Berikut adalah suatu cuplikan video tentang anak-anak yang memperoleh pendidikan inklusif. Dia sangat bahagia dan senang. Selamat menyaksikan. Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan. Tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu Guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pendidikan inklusif. Sekian dan terima kasih.